Bapfams, bertemu lagi di Bab Talks bersama saya Elin. Saat ini saya sudah bersama-sama Erika dan Joshua. Mereka adalah penyintas COVID-19 angkatan Desember 2020. Boleh tepuk tangan nggak sih ini? Nah, sekarang nih kan yang tadi sudah saya sampaikan juga ke Bapfams semua yang ada di rumah bahwa Joshua sama Erika ini kan penyintas COVID-19 gitu. Dapat sertifikat nggak tuh kemarin? Dapat ucapan selamat aja. Kelulusan. Oh ya, ucapan selamat. Oh ya, selamat positif. Selamat. Gitu. Oke, kalau gitu boleh nggak sih kasih satu kalimat aja atau satu kata deh? Kasih satu kata yang menggambarkan perasaan kalian ketika kalian menghadapi COVID-19 itu. Mulai dari siapa dulu? Joshua dulu. Mulai dari Joshua dulu. Satu kata Satu aja. kata. Asik. Asik. Kenapa tuh asik? Karena pengalaman cukup sekali seumur hidup dan banyak pengalaman yang bisa diambil. Oke, mantap Joshua. Karena asik, karena banyak hal yang bisa diambil gitu. Kalau dari Erika sendiri, satu kata aja. Challenging. Challenging. Kenapa tuh challenging? Karena tertantang gitu ya. Tertantang untuk tetap menjaga lingkungan, keluarga, kerabat supaya virusnya hanya sampai di aku. Hanya sampai di aku. Talinya terputus, tali rantainya terputus, penyebarannya iya. terputus di aku. Oke, ya. Ya itu tadi ada dua kata berarti ya, kalau kita simpulkan ada asik dan challenging gitu. Oke, kalau begitu sebenarnya nih kemarin waktu saya dapat kabar kalau seandainya Joshua sama Erika positif tuh sebenarnya lumayan kaget karena saat itu posisi di gereja sedang mempersiapkan seal saat itu. Iya, seal dan Natal sebenarnya. Seal dan Natal tiba-tiba kami yang sedang mempersiapkan itu tiba-tiba disuruh rapat, ada meeting dadakan yang ternyata waktu meeting itu waktu rapat itu dikabarkan kalau si Joshua dan Erika ini positif dan saat itu sudah masuk rumah sakit ya. Joshua sudah masuk rumah sakit, Erika sudah lebih dulu juga masuk isolasi di asrama haji ya saat itu, di asrama haji begitu. Boleh nggak sih diceritain awal mula kalian itu tahu kalau kalian itu positif? Apakah sebenarnya kalian itu ada gejala sebelumnya atau mungkin kalian tes aja karena sebelumnya ada kontak erat dengan pasien COVID gitu? Gimana tuh awalnya? Kalau saya sih gejala, jadi saya sakit dulu, saya demam tinggi. Mungkin kalau waktu itu saya cek di termometer bisa sampai 39 atau 40. Lalu sekujur tubuh itu rasanya lemes ya, lemes banget, sakit banget kayak pegelinu semua, sampai pengaruh ke nafsu makan itu sih, sama yang paling terakhir itu anosmia, nggak bisa bau dan nggak bisa ngerasain rasa. Saat itu apa masih di rumah atau bagaimana? Itu aku di rumah. Masih di rumah ya? Tapi waktu sakit hari pertama, kedua, ketiga itu mulai kerasa kalau ini gejalanya mulai semenjak anosmia itu, ini kayaknya aku harus mulai cek gitu. Mulai harus swab atau mungkin rapid dulu atau swab waktu itu pandangannya kayak gitu. Oke. Kayak gitu. Ya. Kalau dari Mas Joshua sendiri gimana tuh gejalanya? Gejalanya Atau sebelumnya? Gejalanya mirip ya. Kalau aku sih tambah sesak nafas. Jadi ketika tarik nafas itu rasanya dada sakit gitu. Terus ya yang pasti panas juga dan badan rasanya kayak dipukulin satu kecamatan. Sakit Cukup semua. banyak ya satu kecamatan. Semesta turut gebukin. Oke. Ya. Lalu setelah itu berarti habis itu kalian ada tes atau tesnya berdua atau gimana tuh saat itu? Dia dulu tes. Oh, dia Beda. dulu yang tes. Erika dulu yang tes. Saya dulu yang tes karena yang sakit dulu memang saya. Baru akhirnya ternyata Joshua juga kena. Gitu. Saya langsung waktu itu sebenarnya nggak langsung swab PCR. Jadi
Saya ke dokter dulu. Ke dokter dulu. Ini apakah sakit atau emang harus di swab? Ternyata memang merujuknya ke COVID. Jadi memang harus diteruskan untuk swab PCR di puskesmas terdekat. Karena awalnya kita mikirnya sinusnya dia. Karena dia punya sinus. Jadi aku positive thinking, aku bawa ke THT. Dokter THT. Jadi waktu ke rumah sakit itu awalnya masih berdua ya? Iya. Masih bareng. Itu belum bareng. isolasi berarti. Belum. Isolasi. Oke, menarik. Nah, setelah diperiksa sama dokternya, terus dokter ngerasa kayaknya ini COVID deh. Nah, akhirnya dibikinin surat pengantar ya. Pengantar. Dibawa ke puskesmas, terus dia bisa swab gratis. Oke, dia bisa. Karena fasilitas dari pemerintah Surabaya juga yang memberikan fasilitas swab gratis gitu. Kalau Joshua sendiri gimana Kalau proses aku- tesnya? Kalau aku awalnya juga nggak percaya kalau aku positif. Oh, Karena dia sudah tes dan hasilnya keluar positif. Dan aku makin parah kondisinya, makin nggak bisa nafas. Akhirnya aku tes serologi. Nah, tes serologi itu karena aku datangnya kesorean, hasilnya besoknya. Nah, ketika hasilnya keluar besok, ternyata hasilnya non reaktif. oh malah non Malah non reaktif. reaktif. Non reaktif serologi ya. Serologi ya, Betul. yang pakai darah. Pakai gitu. darah. Iya. benar. Oke. Benar. Nah, setelah dari sana karena aku sesak nafas dan sudah nggak karu-karuan lah. Akhirnya ke rumah sakit. Terus di swab ternyata hasilnya positif. Oh, jadi karena serologinya hasilnya non reaktif, terus baru ke rumah sakit karena lebih parah itu, karena diperparah itu. Terus setelah itu baru masuk ke rumah sakit, baru opnam. Kalau begitu, di sini berarti kan dua-duanya sama-sama isolasinya memang di tempat yang disediakan ya, fasilitas kesehatan ya yang apa sih treatment apa atau apa yang kalian lakukan selama di sana, atau mungkin treatment yang diberikan oleh tenaga kesehatan juga buat kalian supaya memperbaiki kondisi atau supaya sembuh lebih cepat, itu apa sih yang kalian lakukan? Kalau aku sebenarnya kenapa aku memilih untuk isolasi mandirinya di luar rumah, walaupun sekarang bisa di dalam rumah, tapi karena aku memikirkan bahwa ada orang yang harus dijaga, karena ada yang sepuh, ada yang kong, ada Iya, kakek yang harus dijaga. Jadi makanya karena itu saya keluar dan kebetulan ternyata diarahkan ke fasum pemerintah, fasilitas umum yang disediakan pemerintah. Kalau Joshua kan dia via rumah sakit swasta. Iya. Ya, balik lagi. Saat ini kita akan lanjutkan obrolan kita bersama Joshua dan Erika. Nah, tadi kan kita udah cerita-cerita tuh kalau seandainya kalian itu sama-sama di ruang isolasi, sama-sama diisolasi kan. Nah, sekarang pertanyaannya adalah apa sih yang kalian lakukan selama kalian diisolasi, baik di rumah sakit maupun di asrama haji? Karena kita sudah ada teknologi ya, jadi kita sering Berinteraksi lewat video call, mungkin, ya. sering telepon keluarga supaya mereka nggak cemas gitu. Ya itu aja sih. Sama sering video call sekolah minggu, PKMB. Iya, Tetap bisa melakukan aktivitas. Tetap tetap bisa melakukan aktivitas ya, Betul. walaupun diinfus dan dapat oksigen juga ya saat Iya. itu ya. Walaupun terbatas mungkin ya. Oke, kalau dari Erika sendiri, apa tuh kegiatannya selama di isolasi? Nah, kalau aku kan sebenarnya isolasinya itu 2 kali. Yang pertama isolasinya di rumah, terus yang kedua dilanjut isolasi di fasilitas kesehatan. Kalau di Surabaya namanya asrama haji. Jadi kita semuanya ngumpul jadi satu di situ. Kalau di rumah selama isolasi ya tetap melakukan aktivitas seperti biasa, tetap kuliah karena waktu itu masih ada jadwal kuliah. Tetap kuliah, tetap kerja juga, tapi mungkin emang agak dibatasi karena kemampuan kita jadi lebih menurun gitu ya, performanya lebih menurun karena badan kita sakit semua. Waktu di fasilitas kesehatan ya sama aja sih, cuma kayak pindah tempat gitu dan lebih banyak interaksi karena teman-teman dan kerabat-kerabat juga jadi pada nelpon, pada tanyain kabar. Itu sih paling yang tambah itu sih, dan libur akhirnya. Jadi kuliah
pekerjaan juga libur, kerja juga libur maksudnya. Izin atau Izin. Oke, akhirnya izin ya supaya Izin, tidak bekerja betul. dan tidak Karena berkuliah. Oke. biar fokus untuk Penyembuhan. kita sembuh dulu. Iya, betul sekali. Oke, tapi ketika kalian masuk di isolasi itu kan pasti bosen atau mungkin apa ya namanya ya, karena nggak bisa ngapa-ngapain, nggak bisa kemana-mana juga. Pernah nggak sih ngalamin kayak penurunan kondisi gitu? Karena mungkin karena bosen kan biasanya katanya kalau seandainya kita moodnya nggak baik, jadi imunnya jadi memburuk, terus akhirnya kondisi kita juga jadi memburuk. Pernah ngalamin itu apa nggak? Kalau saya pribadi sih enggak. Ya beruntung punya keluarga ya di PKMB dan sekolah minggu. Jadi masih saling mendukung dan dikirim banyak sekali makanan. Terima kasih teman-teman. Mungkin lebih ke tidak stabil secara emosi ya. Betul. Oke, karena Karena isolasi iya tadi benar. ya. Nggak ketemu siapa-siapa ya. Gimana ya? Pertemuan offline itu tetap nggak bisa digantiin sama pertemuan online. Gimana pun juga. Kalau kamu Kalau dari Erika gimana? mungkin. Kalau aku hampir-hampir sama sih kayak Joshua juga. Pastinya performa di pekerjaan juga menurun. Di kuliah juga jadi sulit fokus, ya kan? Jadi sulit fokus, jadi nggak ngerti. Kayak apa ya, orang bingung gitu. Kayak orang bingung gitu. Jadi ya tapi bersyukur walaupun terisolasi, yang katanya terisolasi, kita masih tetap bisa apa ya, berinteraksi lah, Berinteraksi walaupun ya. ya pertemuan Terbatas. online itu tidak bisa menggantikan pertemuan offline sih. Gitu sih. Ya, mengerti. Oke, tadi kan sudah cerita-cerita soal bagaimana aktivitas kalian selama diisolasi, bagaimana perasaan kalian selama diisolasi. Terus, jadi total kalian berapa lama tuh kalian diisolasi dan kapan kalian pada akhirnya pulang? Kalau aku sakit yang akhirnya berujung positif itu memang 3 hari taunya. Itu berarti sebelum diisolasi ya? Sebelum masih tahu di rumah? positif, Oke, sebelum tahu oke, positif. oke. Sampai pada akhirnya hari ke-7 karena disarankan kalau baru sakit kan nggak bisa tuh kita langsung tes karena takutnya virusnya belum ada. Walaupun iya. sudah masuk tapi belum bisa terdeteksi gitu kan. Makanya dokter bilang nanti aja di sakit hari ke-7 atau ke-6. Nah, waktu itu hari ke-6 langsung saya tes itu dan hasilnya positif. Jadi sempat seminggu itu kan, seminggu menunggu tes, lalu seminggu lagi menunggu hasil tes. Itu dilewati 2 minggu itu dilewati dengan sakit ya. Dan Dilewati itu di dengan rumah? Dan itu di rumah. Jadi Oke, kebetulan iya. di rumah ada kamar khusus ya. Tapi kalau teman-teman di rumah mungkin sudah positif tapi maunya di rumah, mungkin dipikir lagi karena kalau di rumah memungkinkan ada 1 kamar kosong dan kamar mandinya 2, mungkin masih bisa. Tapi kalau kamar mandinya hanya 1 dan kamarnya terbatas, mungkin teman-teman bisa memilih untuk isolasi di Vaskes, di fasilitas kesehatan yang sudah betul disediakan. gitu. Itu sih, jadi 2 minggu sakit sampai akhirnya hasil keluar, lalu 3 hari, jadi 14 tambah 3 17 17 hari. Oke, total, tapi sampai tadi pulang. iya diisolasi di fasilitas kesehatannya tadi hanya 3 hari ya. 3 hari di Oke. rumahnya dilalui dengan sakit itu 2 minggu Ketika isolasinya. kembali dari fasilitas kesehatan itu apakah sudah dinyatakan negatif atau bagaimana? Sudah, jadi puji Tuhan, jadi waktu hari kedua saya di fasilitas kesehatan hasilnya negatif dan tidak ada keluhan apa-apa sampai pada akhirnya dokter di sana. Jadi menanggapi Joshua tadi, walaupun Joshua di rumah sakit dan saya di fasilitas kesehatan yang disediakan pemerintah, bukan berarti di sana di fasilitas kesehatan pemerintah tidak ada nakes. Tetap ada dokter yang mengawasi, tetap Oke, ada oke, dokter yang ngetes kita untuk swab tiap hari, itu tetap ada gitu. Jadi jangan takut. Iya. Kayak gitu. Tetap sama kok. Tetap sama. Oke. Kalau dari Joshua sendiri gimana? Kalau dari Joshua selama berarti dari sejak awal kan memang sudah masuk rumah sakit, semenjak tahu positif kan sudah ada di rumah sakit. Itu berapa lama di rumah sakitnya? 7 hari pas 7 hari di rumah pas. sakit. Terus setelah keluar apakah itu sudah negatif atau bagaimana? Nah, waktu masuk pertama kali itu kan di ronsen toraks, terus swab, Oke. saturasi O2 juga dan lain-lain. Itu
kondisinya sangat sangat menurun lah. Nah ketika udah masuk di rumah sakit udah opnam, pas di hari ketujuhnya itu kata dokter kondisi saya sudah meningkat signifikan. Baik. Oke. Tapi memang benar tesnya masih positif. Tesnya masih positif. Tapi karena hasilnya Nilai CT. sudah signifikan, Mm-mm. toraksku sudah fleknya udah berkurang dan sudah bisa bernafas tanpa pakai selang oksigen, jadi dipulangkan. Pertimbangannya itu juga salah satunya karena waktu itu rumah sakit penuh. Oh, oke. Jadi oke. mempertimbangkan pada saat itu, pasien baru supaya bisa masuk. Iya, iya, iya. Nah, pulang terus aku isolasi mandiri di rumah. Berapa hari ya? 7 hari. 7 hari 1 juga minggu ya? juga. Berarti 14 hari. 1 minggu juga, itu juga tes lanjutan di puskesmas gratis. Dan ya puji Tuhan bisa sembuh sih. Puji Tuhan setelah 7 hari itu berarti baru negatif ya. Baru Iya sudah tes negatif. PCR-nya negatif. Betul, baru boleh beraktivitas di luar bebas. Dan nambahin juga, jadi waktu dia masih positif nilai CT-nya itu sudah tinggi ya, Sudah tinggi. 35 atau 36. Nah nilai CT itu adalah, kalau di PCR nilai CT itu jumlah kadar dari virus yang ada di tubuh kita. Oh, Nah biasanya normalnya kalau 35 atau 36 tapi masih positif ya, itu biasanya dipulangkan oleh vaskes, oleh rumah sakit, dipulangkan karena kasarnya kayak virus itu udah mati, sudah tidak bisa menularkan gitu. Jadi yang bahaya yang di bawah, nilai CT value-nya yang di bawah 32 ke bawah itu udah bisa pasti nularin. Oke, ya. Oke, terima kasih Erika untuk informasi baru nih ya yang kita dapatkan. Oke, tadi kan sudah negatif ya, puji Tuhan sudah negatif, sudah dinyatakan negatif dan sudah boleh keluar, boleh kemana-mana. Tapi ada satu istilah di kedokteran yang namanya long haul COVID-19. Jadi itu yang dimaksudkan adalah di mana gejala itu masih tetap dirasakan oleh seseorang yang sudah dinyatakan negatif, tetapi masih tetap merasakan gejala COVID. Itu namanya long haul COVID-19. Kalian ngerasain nggak setelah dinyatakan COVID, tapi ternyata masih ngerasain batuk mungkin atau sesak nafas begitu? Kalian ngerasain nggak saat itu? Mungkin pedenya namanya long COVID ya. Long COVID ya? Long Oke. COVID. Boleh Rasain Joshua nggak? dulu? Mungkin. Kalau aku sih nggak pernah, sejak keluar itu belum pernah tanya konsultasi ke dokter lagi sih. Belum pernah tanya ke Ngobrol dokter lagi. soal long haul COVID itu. Jadi aku takut malah memberikan informasi yang salah. Oh, ya. Jadi sejujurnya aku kurang paham kalau yang long haul COVID kurang itu. paham, tapi nggak merasakan apakah ada gejala yang berkepanjangan gitu, nggak merasakan ya? Enggak sih. Enggak ya, langsung Nggak. sehat Ya, aja, gimana gitu, ya? merasa diri sehat. Pasti aku takutnya tuh cuman perasaanku aja. Oh, ya. Belum pernah konsultasi langsung ke dokter gitu. Cuman kalau katanya sih, kalau kata mamah dan adikku, aku nafasnya masih berat, Masih berat Terengah-engah gitu. terengah-engah, masih ketika di terengah. rumah itu ya posisi ya. Tapi aku nggak yakin itu bener long haul COVID apa enggak. Oke, Belum pernah oke. konsultasi tuh. Oke. Kalau dari Mbak Erika sendiri mungkin? Kalau aku waktu di asrama, di asrama haji itu sempat tanya gitu. Maksudnya nggak tanya secara langsung karena waktu itu belum ada istilah long covid. Oke. Jadi Baru dokter ya? baru setelah kita sembuh, baru Baru istilah tahu. itu ada di masyarakat. Nah tapi dokter waktu itu sudah kasih isyarat kalau nanti setelah sembuh, jadi waktu pulang kita tetap dikasih pengarahan sama dokter juga di sana. Jadi tiap hari itu ada pemeriksaan kesehatan di sana dan swab tiap hari, swab Iya. PCR tiap hari gitu. Jadi kita tetap ketemu dokter tiap hari. Nah waktu itu dokter bilang berpesan bahwa nanti setelah kita semuanya sembuh di rumah isolasi dan tidak ada keluhan, dinyatakan sembuh total, tapi itu tidak sepenuhnya pulih. Jadi tidak sepenuhnya kita sudah kembali lagi seperti semula karena imun kita sempat rusak. Jadi mungkin nanti akan ada beberapa hal yang dirasakan waktu gejala COVID akan ikut kayak Oke, gitu. ya. Oh gitu ya. Paling gampang deteksinya adalah gampang lelah, cepat lelah, Iya. terus
bingung kayak apa tadi ya, terus gampang lupa kayak gitu, itu paling gampang. Dan itu saya rasakan sih sekarang. Oh iya, Mungkin waktu itu dokter bilang hanya himbau saja, tapi ternyata saya juga merasakan hal itu. juga merasakan ya. Penurunan fokus, Konsentrasi. penurunan konsentrasi, terus lebih cepat apa ya, capek gitu ya. Iya sih, Cepet betul juga capek. sih. Lebih cepat capek kalau itu Iya apa sih. yang dirasain gitu. Dan ternyata baru muncul, oh namanya istilahnya long covid. long covid. Oke, ya. Itu yang dirasakan Mbak Erika ya. Tapi itu beda-beda ya. Iya, itu Maksudnya ada beda-beda. beberapa orang mungkin long covidnya mungkin hanya bingung atau batuk iya. atau mungkin apa suhu tubuhnya naik tuh kan bisa mungkin kayak Iya, iya, iya. Kemarin sempat baca berita yang orang dari India bau enak jadi nggak enak itu. betul. Tapi Betul. Ada iya yang deh. penciumannya jadi lebih Jadi lebih tajam. lebih peka. Tiap orang beda sih. Beda. Iya, 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 iya. Tiap orang berbeda-beda. Baik, baik, baik. Nah, setelah melewati ini semua nih, sudah melewati COVID, sudah dirawat, diisolasi, dan sudah dinyatakan negatif juga, sudah merasakan long COVID juga tadi ya. Apa sih kalau dulu, kalau sebelum kalian terkena COVID itu kan mungkin kalian sudah mengikuti protokol kesehatan. Nah, apakah setelah kalian terkena COVID ini ada perubahan dari protokol kesehatan kalian secara pribadi atau gimana? Atau mungkin sekarang jadi lebih sering mengganti masker, atau sekarang jadi pulang ke rumah mandinya minimal 2 kali kayak gitu contohnya. Ada nggak perubahan-perubahan protokol kesehatan yang dalam sehari-hari kalian lakukan jadi berubah sekarang? Pasti sih ya. Pasti. Apa Lebih tuh sering contohnya? cuci tangan, Lebih sering cuci tangan. lebih sering ganti masker. Mm-mm. Iya sih, pasti kayak gitu. Karena udah pernah kena kan, Ya, jadi lebih takut. berjaga-jaga. Jadi lebih Walaupun ya, aware. imunnya sudah terbentuk ya, tapi tetap kita lebih menjaga supaya nggak kena 2 kali Oke, gitu kan. iya, iya. Oke, sekarang untuk inspirasi Bab Fams yang ada di rumah juga, kan kalau dari Erika dan Joshua secara pribadi ini kan sudah mengalami COVID itu sendiri, sudah ngerasain diisolasi, sudah ngerasain gimana mungkin kelelahan atau mungkin kesulitan konsentrasi, sudah mengalami gejala-gejalanya sendiri. Kalau menurut kalian berdua nih, supaya Bab Fams di rumah juga tahu, kira-kira apa sih yang dibutuhkan oleh orang COVID, support dalam bentuk apa yang bisa mereka terima atau yang mereka sangat butuhkan saat mereka sedang menghadapi COVID itu? Dari siapa dulu mungkin? Joshua dulu mungkin. Kayak dia lebih parah kan. Oh iya, Gejalanya lebih parah. gejalanya lebih parah karena Lebih sampai parah. di oksigen gitu ya. betul, sampai pakai selang. Kalau saya enggak. Oke, apa sih support apa sih yang sebenarnya dibutuhkan banget sama orang yang sedang menghadapi COVID? Ya support dari keluarga dan teman, kerabat, khususnya ya yang aku kayak pernah aku bilang di awal tadi, teman-teman PKMB, teman-teman sekolah minggu itu sangat membantu untuk cepat pulih sih. Karena ayo kapan sembuh kita bisa ketemu lagi Pelayanan offline, lagi, gitu ya. bisa pelayanan lagi, khususnya karena saya multimedia. Ya itu sih dorongan-dorongan itu yang ayo cepat sembuh itu lebih memaksa, bukan memaksa kita ya, lebih Memberi mendorong. semangat, Betul. iya, memberi semangat untuk Suntikan sembuh. gitu ya. Oke, Suntikan. iya, iya, iya. Hormon bahagia. Hormon bahagia. Oke. Itu dari Mas Joshua. Kalau dari Erika sendiri gimana? Sama kayak Joshua juga, hampir sama. Support dari keluarga, dari teman-teman kita, dari teman-teman sekitar, dari kerabat itu penting sih. Apalagi supportnya itu bukan hanya kayak lo kok bisa kena kayak gitu ya. Bukan kita hilangin pertanyaan itu gitu, tapi bagaimana, karena kan ini sudah terjadi gitu ya. Jadi harusnya kita sebagai kerabat, kita sebagai saudara, kita sebagai teman, oke, kita akan berdoa bersama gitu. Terus setelah berdoa mungkin nanti akan cerita gimana sih ceritanya, apa sih yang dirasakan. Itu sih, itu sangat sederhana ya kan. Paling kalau telepon cuma 5 menit, cuma 3 menit, tapi itu sangat berpengaruh dan itu kita rasakan ya. Kita rasakan itu sih, selain didukung dalam bentuk mungkin makanan atau apa, itu
lebih impactnya lebih besar sih gitu. Karena kan ketika sakit ini kan banyak ya akhirnya mikir aduh gimana ya keluarga, aduh gimana ya papa mama, aduh gimana ya kayak gitu kan. Jadi dengan itu akhirnya kita sebagai pasien yang sedang menjalani itu oke, gitu, lingkunganku ini teman-temanku ini suportif gitu. Gitu. Nah, kalau dari ceritanya Erika sama Joshua ini kan sebenarnya kita bisa lihat ya bahwa sebenarnya dari gejala yang dirasakan itu berbeda. Padahal sama-sama mengidap COVID, sama-sama positif COVID-19 gitu. Tapi gejala yang dirasakan oleh Erika, yang dirasakan oleh Joshua itu berbeda kayak gitu. Bahkan seperti yang kita sama-sama tahu bahwa fatality rate itu di setiap golongan usia itu tuh beda-beda juga kayak gitu. Tetapi bahkan Joshua sama Erika pun sebelum dinyatakan positif COVID tidak ada kontak langsung ya. Betul. Nggak tahu Jadi tracingnya nggak tuh ngerti juga. dapatnya dari mana itu juga nggak tahu. Jadi memang COVID ini adalah virus yang cukup serius, yang sangat serius, yang perlu kita perhatikan. Oleh karena itu kita perlu mengutamakan protokol kesehatan. Nah sekarang nih, seperti yang kita sama-sama tahu, teman-teman di luar sana pasti kan ada tuh yang masih tetap bekerja. Seperti Erika sama Joshua sebelum COVID kemarin, bahkan sekarang juga tetap bekerja ya. Kemarin betul. Erika juga ketika di fasilitas kesehatan tetap berkuliah, tetap bekerja. Ada nggak sih pesan-pesan buat teman-teman di luar sana yang saat ini sehat dan masih memiliki mobilitas yang cukup tinggi dan masih tetap bekerja, pesan-pesan untuk mereka supaya mereka bisa menjaga kesehatan mereka, karena kita nggak pernah tahu kan COVID ini virusnya nggak kelihatan, Kecil ya, nano kecil dan bukan ya? tidak terlihat gitu kan. Ada nggak sih pesan-pesan dari kalian berdua yang sudah merasakan? Yang pasti virus ini virus yang serius ya, tidak terlihat dan kita nggak ngerti ketularannya di mana. Serius, kita udah nggak bisa lagi kita tracing karena kita ngomong waktu makan kita buka Makan, masker, iya. bisa aja kita habis pegang apa terus pegang muka, itu bisa terjadi di mana saja dan kapan saja. Jadi pesan saya sih pribadi, protokol kesehatan, pakai masker, cuci tangan itu harus tetap dilakukan sih. Valid ya kalau yang ngomong Sudah pernah penyintas kena ya. soalnya. Sudah pernah iya, kena. sudah pernah Valid. kena. Ini valid karena dari pengalaman langsung ya. Oke, kalau dari Erika secara pribadi gimana? Kalau pesan sih sudah disampaikan Joshua secara lengkap. Kalau aku sih hanya menekankan kita harus stop stigma buruk Betul. kepada Betul. penyintas COVID, teman-teman yang sedang menjalani perawatan di rumah sakit atau di vaskes, kita harus stop stigma. Kita dukung mereka semua, kita dukung teman-teman kita semua ini supaya cepat pulih, ya kan? Supaya cepat pulih, supaya cepat melakukan aktivitas, bahkan berkumpul lagi bersama keluarga gitu. Jadi kita stop stigma yang katanya virusen gitu Ya. virus gitu. Kita stop itu karena ini adalah kerinduan kita bersama untuk segera tuntas, untuk segera mentas dari pandemi ini kan gitu. Jadi kita harus sama-sama saling merangkul, bukan merangkul secara fisik ya, tapi merangkul secara doa, secara dukungan, secara semangat supaya ya kita semua ini bisa bebas ya. Karena kita semua ini adalah pasien, semua adalah dijaga ya. Maksudnya tidak ada yang diprioritaskan. Kita semua Oke, adalah ya. punya tempat yang sama. Tempat yang sama. Betul, tempat yang sama. Jadi Dan bisa kesempatan yang yang sama. Jadi kita semuanya bisa kena, kita juga bisa sakit juga, bisa terinfeksi juga. Jadi kita harus sama-sama menjaga, stop stigma negatif. Dan kalau sudah sembuh seperti kita ini, jangan dijauhin. Oke, ya. Jangan dijauhin karena virusnya sudah mati, tapi kita masih hidup. Puji Tuhan. Nah, oke, pertanyaan terakhir nih buat Joshua dan Erika. Saat ini mungkin ada Bapfems yang ada di rumah yang keluarganya atau kerabatnya atau teman terdekatnya yang sedang terjangkit COVID, atau bahkan ada Bapfems kita yang saat ini sedang isolasi mandiri maupun sedang diisolasi di rumah sakit. Ada nggak sih pesan buat mereka atau mungkin semangat buat mereka yang pengen Joshua dan Erika sampaikan? Boleh nggak? Mulai dari siapa dulu? Dari Erika dulu. Kalau dari aku sih
semangat, serahkan semuanya pada Tuhan, ya kan? Serahkan semuanya pada Tuhan, semangat, kita harus yakin kalau kita bisa lewatin ini semua. Kayak gitu. Semangat semuanya. Semangat. Kita pasti bisa. Kita pasti bisa. Thank you Erika. Kalau dari Joshua? Kalau dari saya sih satu pesan, yuk cepat sembuh, dan tetap jaga protokol kesehatan. Karena kalau kita semua sakit, tenaga kesehatan sakit, siapa yang ngurus kita nanti? Betul. Oke, begitu. Mari Oke. semangat, Mari semangat. Sama ya kita berarti. harus cepat sembuh. Kita harus Cepat sama-sama semangat. Baik. Oke, untuk menutup Bab Talks kita saat ini, ingat ya 5M dan VDC. Yaitu yang pertama adalah Mencuci tangan, memakai masker, menjaga jarak, mengurangi mobilisasi, dan menjauhi kerumunan. Dan VDC yaitu Ventilasi, durasi, dan dan jarak. jarak. Sampai bertemu di Bab Talks berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.